Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Iyyakum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, biqawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita dengan satu tujuan, liya'buduni, beribadah, tunduk, patuh, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, diperuntukkan bagi makhluk yang bernama manusia, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat apapun. Maka kita memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menguasai alam semesta, Zat yang menguasai hari pembalasan nanti ketika di hari kiamat. Segala puji milik Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha perkasa, Zat yang telah memenuhi semua kebutuhan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah, Zat yang menguasai hari pembalasan, di mana nanti ketika kita di hari akhirat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari semua
amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, kita termasuk dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia luar biasa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan wahyu Allah, yang mengajarkan kita bagaimana kita beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia luar biasa yang memberikan uswatun hasanah kepada kita agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya iman dan takwa lah yang mampu mengantarkan manusia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hanya dengan keimanan mampu menempatkan kita menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menurunkan keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Maka tidak ada teori manapun yang bisa membuat hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketakwaan dan keimanan yang ada dalam diri kita harus kita sejajarkan dengan standar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dalam salah satu kisah diriwayatkan, seorang sahabat yang bernama Amru bin As dengan Abdullah bin Jahas, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah yang tidak pernah absen ketika mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Suatu ketika, dua sahabat ini sebelum masuk ke medan perang berdoa kepada Allah, dan dua-duanya saling mengamini doanya masing-masing. Doa yang pertama dipanjatkan oleh Amr bin As adalah, "Ya Allah, berikan saya musuh yang paling luar biasa di antara orang-orang kafir. Berikan saya musuh di antara mereka yang paling pandai dalam berperang, sehingga saya bisa membunuh atas namamu ya Allah pembesar di antara orang-orang kafir yang paling jago di dalam peperangan." Doa ini diamini oleh sahabatnya Abdullah bin Jahas. Demikian juga dengan Abdullah bin Jahas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya musuh yang paling hebat di antara orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu, jikalau saya terbunuh, maka saya akan terbunuh oleh orang yang paling hebat di antara mereka." Doa ini juga diamini oleh sahabat Amr bin As. Ketika terjadi peperangan, dari kejauhan Amr bin As melihat kepala sahabatnya yaitu Abdullah bin Jahas terputus dari badannya sambil ditenteng oleh pembesar panglima perang ketika itu yang paling luar biasa di dalam peperangan. Dalam hatinya dia mengucapkan, "Alhamdulillah, doa sahabat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saya terbunuh menjadi seorang syahid di medan perang dan terbunuh oleh seorang yang paling mereka takuti, yang sangat luar biasa di dalam
peperangan. Di samping itu, Amr bin As juga berhasil membunuh salah satu di antara pembesar kafir Quraisy ketika itu. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika sahabat Amr bin As dan Abdullah bin Jas melakukan amalan ibadah untuk berperang melawan orang-orang kafir, yang dilakukan adalah perang yang sesungguhnya. Dia ingin menghadapi orang yang paling hebat ketika itu. Tidak hanya sekedar berperang, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kita ambil beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah, seluruh perintah Allah mengandung amalan perbuatan yang standarnya adalah amalan yang terbaik yang harus kita lakukan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dengan tujuan apa? Ahsanu amalan. Mana di antara kamu yang terbaik amal perbuatannya yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita nikmat kehidupan yang kita nikmati saat ini, maka konsekuensinya adalah kita berbuat amalan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar amalan. Karena Allah membagi 3 golongan manusia ketika mensikapi datangnya perintah, datangnya larangan dari Allah. Yang pertama adalah zalimul linafsih, yaitu orang yang terang-terangan menolak dan tidak mau menjalankan perintah dan melanggar aturan-aturan Allah. Golongan yang kedua adalah muqtasidun, golongan pertengahan. Jikalau melaksanakan sholat, maka hanya melaksanakan sholat sebagai formalitas. Jikalau sedekah, menunggu ketika punya. Prinsipnya sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Jikalau puasa hanya ikut-ikutan tanpa tahu esensi puasa yang sebenarnya, itu golongan yang tengah-tengah, muqtasidun. Ketika ibadah itu menguntungkan dirinya, maka dia jalankan, tapi ketika itu mengganggu hidupnya, ditinggalkan jauh-jauh. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Golongan yang sangat luar biasa, yang senantiasa berlomba-lomba melakukan sesuatu yang terbaik menurut standar Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, yang benar-benar iman. Bagaimana kita percaya kepada Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, mengawasi dan menghitung semua amal kita. Kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada kitab-kitab Allah, kita percaya kepada Rasul-Rasul Allah, kita percaya kepada hari akhir, di mana hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Kita percaya kepada qada dan qadar, apapun yang diberikan oleh Allah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ayat ini memberikan kita sinyal bahwa ketika kita masuk kepada Islam, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dengan sempurna, bukan setengah-setengah, apalagi di permukaan saja.
Maka standarnya adalah ketika kamu sudah beriktikad mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ucapan itu mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Maka kita masuk Islam dengan sempurna. Dan orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Tuhan kami hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada zat yang lain yang kita takuti, kita tunduk patuh kecuali kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah. Yang dimaksud dengan kafah adalah kita sempurna dalam keislaman kita. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, apa ukuran sholat kita? Ukurannya adalah Rasulullah SAW. Ketika Allah menurunkan kita sebuah perintah, ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, di mana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Diperintahkan kita untuk melindungi keluarga kita, diri kita dari siksa api neraka. Salah satu perintahnya adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan tidaknya kamu menjadi orang-orang yang sabar dalam melakukan itu. Maka keislaman kita standarnya adalah Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Allah juga menyatakan, di mana ayat ini merupakan sindiran kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku Islam, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu akan mengira masuk surga dengan mudah hanya berbekal sholat kita 5 waktu, berbekal puasa kita, berbekal sedekah kita? Apakah kamu mengira masuk surga dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, padahal belum datang kepada kamu. Allah belum tahu di mana kesungguhan kamu di dalam melaksanakan semua perintah Allah. Maka ukurannya adalah kesungguhan kita adalah ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ukurannya manusia. Sampai di mana kita sholat, kesungguhan kita ketika kita mendengar suara adzan panggilan sholat, sudahkah kita menghentikan semua aktivitas kehidupan kita? Atau masih kita berucap dalam diri dan hati kita, sebentar lagi, mumpung masih ada waktu, rapatnya belum selesai, tinggal sedikit, kita menunda waktu sholat. Kalau itu kita jadikan alasan kita untuk mendapatkan surganya Allah, maka kita menjadi orang-orang yang kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena ukuran kita, ukuran jihad kita, kesungguhan kita di dalam beribadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalau Allah belum tahu di mana kesungguhan kita ketika melaksanakan perintah Allah, di mana usaha kita ketika kita menahan kemungkaran, maka jangan pernah bermimpi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di ayat lain Allah juga menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa
wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang mengaku muslim, am hasibtum an tadkhulul jannah, lagi-lagi Allah menyindir kita. Apakah kamu akan masuk surga dengan mudah? Apakah kamu akan mengira dengan bekal kamu, amal kamu di dunia akan masuk surga dengan mudah begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum datang kepada kamu apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu, apa yang dialami oleh Rasulullah, yang dialami oleh para sahabat. Apa yang dialami oleh mereka? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kesulitan, mereka diuji dengan ujian yang begitu luar biasa, mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Nah, kita sangat familiar, bahkan kita tahu bagaimana Rasulullah diembargo oleh orang-orang kafir ketika itu, sehingga tidak ada sedikit pun bahan makanan untuk dimakan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah mengalami goncangan ujian yang begitu luar biasa, sampai-sampai digambarkan di ayat ini, hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu. Sampai ketika itu Rasul bersama orang-orang yang beriman ketika itu berkata kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Artinya apa? Ujian yang dialami Rasulullah bersama para sahabat ketika itu begitu luar biasa, sampai dia menengadah kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Tapi Allah memberikan garansi kepada manusia yang istiqomah dalam keimanan, kesabaran dalam ketakwaan kepada Allah. Inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat sekali. Maka dalam momentum yang sangat luar biasa ini, di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, mereka lah sebenarnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang begitu luar biasa. Kita yang di sini hidup di dalam lingkungan yang sangat nyaman, kita bisa beribadah dengan bebas, kita bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Jikalau ada yang masih membuat kita menahan untuk menghadiri panggilan Allah, jikalau ada yang membuat kita untuk tidak hadir di majelis-majelis taklim, jikalau ada yang membuat kita menahan harta kita untuk kita sedekahkan, maka jangan berharap kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melakukan koreksi hidup kita. Sudahkah detak jantung kita, desah nafas kita, semua harta yang kita miliki kita gunakan sepenuhnya dalam rangka mengabdi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan yang luar biasa ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nastaghfiru min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di ayat lain Allah juga menyatakan bagaimana kita dituntut untuk melakukan amal yang ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa. Bukan takwa yang abal-abal, bukan takwa yang menghiasi orang-orang munafik, tetapi kata Allah, takwa yang sebenarnya.
Maka mari kita berkaca kepada ayat Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini memberikan sindiran kepada kita. Tidak sepantasnya wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kamu semua berlarian mengejar kehidupan dunia. Kita menyekolahkan anak kita dengan harapan setelah lulus mereka bisa mencari pekerjaan dengan mudah, mereka bisa mencari rezeki dengan sebanyak-banyaknya. Tapi apa kata Allah? Tidak sepantasnya semuanya melakukan seperti itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Tapi hendaknya ada 1-2 orang dari setiap golongan untuk apa? Liyatafaqahu fid-din, memperdalam ilmu agama, menjadi seorang faqih dalam ilmu agama. Dengan harapan apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dengan harapan ketika pulang setelah mendapatkan menjadi seorang faqih dalam keilmuan, mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya sehingga kaumnya menjadi umat yang senantiasa mawas diri dan hati-hati terhadap kehidupan dunia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kita inayah, pertolongan, memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga kita menjadi manusia yang istiqomah dalam ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wa amwat. Rabbana la tu'akhidna inna zina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.